Berikut 4 perbedaan aplikasi pinjol atau pinjaman online legal dan juga aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kalian semua sebelum menggunakan aplikasi pinjol, harap dipahami dulu apa perbedaannya supaya tidak merugikan kalian semua. Jadi simak terus penjelasannya pada video ini. Abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Udah subscribe belum? Subscribe dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ingin ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia di channel ini dan mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan pastikan sudah menekan tombol lonceng notifikasinya. Dan pastikan semua sudah klik tombol like atau suka di video ini dan silakan dibagikan ke teman-teman lainnya. Boleh melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, ataupun media sosial lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas terkait apa sih perbedaan antara pinjol ilegal dan pinjol yang legal yang terdaftar secara resmi ya di Otoritas Jasa Keuangan, dan ini barangkali bisa menjadi informasi penting bagi kalian semua yang menggunakan jasa aplikasi pinjaman online untuk bisa memilih-milih mana sih aplikasi pinjol yang legal dan mana sih aplikasi yang pinjol resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. So, bagi kalian semua untuk mengetahui informasinya, simak terus video ini sampai dengan habis dan pastikan sebelum nonton video ini, pastikan kalian semua sudah klik tombol like atau suka ya, klik tombol suka dan silakan di-share atau bagikan ke teman-teman lainnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas kembali terkait beberapa perbedaan yang mencolok antara pinjaman online atau pinjol legal dan juga pinjol ilegal atau tidak resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan ini tentunya harus kalian perhatikan dan harus kalian teliti terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi pinjaman online, karena salah-salah kalau kalian menggunakan aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar resmi itu tentunya akan merugikan dan juga akan membuat kalian kesulitan untuk membayar cicilan hutang ataupun membayar bunga dari aplikasi pinjol tersebut. Sering banyak sekali kita dengar di media televisi ataupun media surat kabar bahwasanya belum lama ini pihak kepolisian ini sudah melakukan beberapa penggerebekan terhadap aplikasi-aplikasi atau perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau yang aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, banyak sekali aplikasi yang sudah disampaikan, yang sudah ditutup, kemudian yang sudah diblokir, dan yang diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, pada video kali ini, saya ingin menginformasikan kepada kalian semua bagaimana caranya untuk membedakan pinjol ilegal dan juga pinjol yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Dan tentunya kalian yang menggunakan aplikasi pinjol ini harus mengetahui terlebih dahulu, karena salah-salah nanti kalian akan merugi ke depannya, akan menyusahkan kalian semua untuk membayar cicilan, bunga, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke perbedaan yang pertama dari suku bunga ya. Nah, pinjaman online ini ya tentunya pastinya akan memberikan bunga cicilan yang ditentukan ya kepada nasabah yang tergantung dari jumlah uang pinjaman yang kita pinjam terhadap pinjol tersebut. Semakin besar pinjaman kita kepada pinjol tersebut, maka bunganya ini akan semakin besar juga ya. Nah, untuk bunganya, perbedaan dari aplikasi pinjol dan aplikasi pinjol ilegal dan legal, nih pinjol legal yang resmi ini bunganya ini tidak terlalu besar ya. Kemudian aplikasi pinjaman online ilegal ini bunganya sangat besar sekali, sangat melejit sekali, sangat fantastis sekali. Kemudian dari transparansi bunganya juga, biasanya aplikasi pinjol yang legal, yang resmi ini menerangkan atau menyebutkan informasi berapa bunga dari pinjaman yang kalian pinjam ya. Misal pinjaman 1 juta bunganya sekian dan cicilannya sekian. Nah, itu biasanya di aplikasi pinjaman online yang legal atau terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Karena untuk menetapkan bunga ini juga sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi aplikasi yang legal ini tidak bisa sembarangan memberikan bunga kepada debitur atau nasabahnya.
Tapi untuk pinjaman online yang ilegal, berbeda dengan pinjaman online legal. Biasanya ini pinjaman online yang ilegal atau tidak resmi ini tidak memberikan informasi terkait bunga yang diberikan kepada nasabahnya. Banyak sekali berita kita dengar bahwasanya ada seorang ibu-ibu yang meminjam 6 juta, baru 1 minggu kemudian ini bunganya bisa, utangnya bisa menjadi 100 juta rupiah. Ini karena bunga atau keterlambatan membayar dari nasabah tersebut, sehingga bunganya semakin banyak dan semakin menumpuk, sehingga ya utangnya bisa mencapai 100 juta rupiah. Ini sudah bisa kita dengar lah di media televisi, media surat kabar dan lain sebagainya. Jadi kalian harus bedakan dulu dari bunganya. Kalau aplikasi pinjol yang legal, yang resmi, ini biasanya menginformasikan secara jelas, secara transparan, berapa bunga yang harus kalian bayar ketika meminjam di aplikasi tersebut. Tetapi kalau yang ilegal, ini tidak memberikan informasi terkait berapa bunga yang dibebankan kepada kalian sebagai nasabah. Ini bisa jadi nanti ketika kalian meminjam, ya suka-suka mereka saja memberikan bunga. Bisa jadi bunganya 20%, 15%, ya suka-suka mereka saja, karena kalian tidak mengetahui di awalnya berapa bunga yang kalian terima ketika meminjam di aplikasi pinjol yang ilegal tersebut. Nah, kemudian perbedaan yang kedua dari segi denda keterlambatan membayar, ya. Nah, tentunya untuk aplikasi pinjol atau pinjaman online yang legal atau terdaftar resmi ini, denda yang akan diberikan kepada kalian ketika kalian telat membayar ini maksimal tidak boleh melebihi dari pinjaman pokok kalian semua. Ya, misalnya kalian meminjam di aplikasi pinjol legal yang resmi ini sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kalian telat membayar, kemudian lama-lama tidak membayar, akhirnya kalian terkena denda, ya, atau denda dari aplikasi pinjol legal tersebut. Nah, dendanya ini tidak boleh melebihi dari pinjaman pokok, tidak boleh melebihi dari 1 juta rupiah. Kalau melebihi dari pinjaman pokok atau kalian minjamnya 1 juta didenda 1.500.000, ini sudah melanggar aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan kalian bisa melaporkannya ke OJK melalui nomor telepon 157, ya. Namun berbeda dengan aplikasi pinjol ilegal atau tidak resmi, denda yang bisa jadi diberikan kepada kalian semua sebagai nasabahnya ini bisa melebihi dari pinjaman pokok. Seperti yang saya tadi katakan, ada kasus yang memberitakan seorang ibu-ibu yang hanya meminjam 6 juta rupiah yang dalam waktu tempo tenornya itu 7 hari. Sebelum 7 hari ini sudah ditagih, ya. Bunganya ini bisa sampai dengan fantastis bunganya. Jadi sehingga ibu ini utangnya terus menumpuk sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, tentunya bagi kalian semua yang ingin menggunakan aplikasi pinjol ini harus teliti melihat, ya, aplikasi mana yang legal, mana aplikasi yang ilegal. Nah, itu perbedaan yang kedua. Kemudian kita akan ke perbedaan yang ketiga, ya. Nah, perbedaan yang ketiga ini terkait izin, ya. Izin. Tentunya aplikasi yang legal atau resmi ini pasti sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, ya. Untuk aplikasi yang ilegal ini pasti sudah tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sehingga kalau kalian meminjam di aplikasi pinjol yang ilegal, ya, ini di luar dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi pinjol seperti meneror, kemudian mengancam dan lain sebagainya, kalian bisa mengadukannya ke pihak kepolisian terdekat atau di setempat kalian semua. Tapi ini di luar dari koridor Otoritas Jasa Keuangan, ya. Tetapi kalau aplikasi pinjol yang legal atau terdaftar resmi ini sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol legal ini, kalian bisa melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya, kalian bisa menghubungi melalui telepon 157 atau WhatsApp 081 157 157 157, ya. Silakan kalian WhatsApp sendiri terkait kalau ada aplikasi pinjol legal ini yang melakukan pengancaman, kemudian teror dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan yang ketiga. Nah, kita akan memasuki perbedaan yang keempat, ya.
Perbedaan yang keempat dari cara penagihan ya, dari cara penagihan ini meskipun sebenarnya pada realisasinya di lapangan ini tidak jauh berbeda, tetapi sebenarnya untuk cara penagihan untuk aplikasi pinjol legal atau yang resmi ini sudah diatur dalam kode etik otoritas jasa keuangan. Misalnya ya tidak boleh menyebarkan data pribadi ya, kemudian tidak boleh meneror, mengancam dan lain sebagainya. Ini DC-nya tidak boleh meneror, mengancam dan lain sebagainya. Berbeda dengan aplikasi pinjol yang ilegal atau tidak resmi ini suka-suka mereka saja ya. Bahkan kita lihat pun di media televisi ini ada seorang pegawai aplikasi pinjol ilegal yang ditangkap dan dimintai wawancara bahwasanya ketika nasabahnya ini tidak mampu membayar cicilan, maka dia akan mengedit foto melalui KTP. Kalian kan kalau meminjam pinjol ya, itu kalian harus melampirkan foto KTP dan itulah yang diedit oleh si pegawai tersebut ya untuk gambar-gambar yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Dan juga si pegawai ini juga menyebarkan data kalian kepada teman-teman, kemudian orang tua, bos di kantor dan lain sebagainya. Bahwasanya menyebarkan isu yang tidak benar, bahwasanya Anda penipu lah, kemudian melarikan uang orang lah dan lain sebagainya. Dan ini tentunya kalian yang mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti ini, kalian harus melaporkannya ke pihak kepolisian atau lapor ke kepolisian di daerah teman-teman semua. Tidak bisa langsung melapor ke otoritas jasa keuangan karena itu di luar kewenangan OJK ya. Yang kalau aplikasinya legal itu tentunya masih dalam kewenangan otoritas jasa keuangan, karena untuk penagihan dari DC ini tentunya diatur dalam kode etik ya. Penagihannya tidak boleh tidak boleh kasar, kemudian tidak boleh menyebarkan data pribadi, tidak boleh mengancam, tidak boleh meneror ya. Jadi ini harus kalian pahami dulu sebelum menggunakan aplikasi pinjol ya. Harap dipilih-pilih dulu mana aplikasi yang legal, mana yang aplikasi yang ilegal ya. Nah, kita ketahui bersama di beberapa hari kemarin Bapak Mahfud MD ya selaku Menko Polhukam ini juga sudah menyebutkan jika kalian meminjam di aplikasi pinjol ilegal, jangan dicicil, jangan dibayar cicilannya. Karena itu bisa dikatakan sebagai penipuan, karena mereka ini tidak resmi atau ilegal. Silakan kalau kalian semua diteror ataupun ditagih, silakan laporkan ke pihak kepolisian di daerah kalian semua. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Silakan klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat, dan juga silakan diklik tombol like, dan silakan di-share kepada teman-teman lainnya, boleh melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, ataupun media sosial lainnya, supaya saya bisa terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.